Lo inget gak sih yang di Night at the Museum yang Pompei? Oh, Pompei. Yang mau kita bahas bukan Pompei. Tapi ada kejadian di Indonesia yang mirip dengan Pompei. Ini disebut juga peristiwa Liangan. Situs Liangan desa. Iya, Liangan. Ini mirip-mirip Pompei tapi Pompeinya Indonesia. Anjay. Let's get into it. Tahun 2008 silam, saat sedang menambang pasir, warga setempat di Kecamatan Ngadirejo menemukan sebuah candi di kedalaman 8 meter dari permukaan tanah. Setelah digali lebih dalam, ditemukanlah area sisa selebar sekitar kurang lebih 10 hektar yang diduga adalah sisa pemukiman penduduk kuno dari kerajaan Mataram yang hilang ditelan abu, layaknya Pompei saat ia ditelan oleh ledakan gunung Vesuvius. Tapi jika dibandingkan dengan Pompei yang memakan korban sekitar 25.000 orang, luar biasanya sama sekali tidak ditemukan sisa jasad penduduk desa kuno Liangan pada situs tersebut. Malah, bukti peninggalan dan dugaan cara masyarakatnya bertahan hidup bisa jadi sebuah bukti bagaimana majunya masyarakat Indonesia pada saat itu. Gunung Sindoro adalah gunung berapi yang masih aktif yang berada di Jawa Tengah Indonesia. Gunung ini memiliki sejarah letusan pada tahun 1818, 1882, 1903, dan terakhir pada November 2011 hingga Maret 2012. Namun cerita yang ingin kami bahas adalah letusan yang terjadi pada 10 Masehi yang menenggelamkan desa yang disebut Liangan. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa meletusnya Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi yang terjadi di Campania, Italia. Berumur lebih tua dari Borobudur, Desa kuno Liangan adalah sebuah desa yang terletak di Temanggung, Jawa Tengah pada zaman pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Teorinya, desa kuno Liangan dibangun pada awal 2 Masehi sampai akhirnya hilang pada 10 Masehi karena letusan Gunung Sindoro. Usia pembangunan desa Liangan dapat diketahui dengan mengamati cara masyarakatnya membangun tempat keagamaan. Ada 3 fase yang terlihat jelas. Fase pertama adalah fase Prahindo yang dapat diperkirakan terjadi pada sekitar 2 hingga 5 Masehi. Fase ini dapat ditunjukkan oleh megalit yang dibentuk menjadi struktur tipe candi. Ada beberapa candi yang dibangun dengan struktur seperti piramida berundang. Teras dan batu yang digunakan dalam konstruksinya bertekstur halus, sederhana, dan tanpa ukiran. Fase kedua dapat dinilai dari bagaimana atap candi dibuat dengan batu candi halus. Tahap ini diperkirakan berada di sekitar titik transisi dari 6 ke 7 Masehi. Fase ketiga adalah sekitar zaman keemasan Kerajaan Mataram kuno, yaitu sekitar tahun 9 Masehi. Pada fase ini tempat pemujaan terlihat menggunakan batu-batu yang digunakan dalam pembangunan candi berbentuk balokan batu yang diisi dengan relief. Peninggalan yang ditemukan di desa kuno Liangan berjumlah banyak. Contohnya, ada peralatan rumah, lukisan peristiwa masa lalu, benih, dan banyak hal lainnya. Tetapi yang menjadi aneh, peneliti sama sekali tidak menemukan sisa-sisa orang mati. Peristiwa ini mirip dengan insiden Pompei yang terkenal di Italia. Tetapi, disinilah perbedaan kedua peristiwa tersebut. Di situs Pompei banyak ditemukan sisa-sisa mayat yang meninggal karena letusan gunung berapi. Tetapi tidak di desa kuno Liangan. Ini dianggap aneh, karena insiden pada skala ini, dan di zaman itu normalnya memakan korban. Khususnya jika satu desa sebesar itu tenggelam seutuhnya. Gue nggak tahu sih kalau zaman segitu orang-orang zaman dulu mitigasi bencana alam gimana. Tapi setahu gue yang kalau di Liangan ini mereka udah ada mereka bahkan udah tahu cara ngebangun tembok-tembok gitu biar nggak kena longsoran segala macem. Jadi Attack on Titan. what? Jadi ada dugaan kuat bahwa masyarakat kuno desa Liangan sudah memiliki keahlian dalam peringatan bencana alam dan mendapatkan peringatan dini akan adanya letusan gunung berapi, sehingga mereka dapat dievakuasi cukup cepat agar seluruh penduduknya dapat selamat. Ditemukan juga di sisa desa ini beberapa barang yang berasal dari Cina, khususnya dari dinasti Tang. Di sana, mereka menemukan beberapa pot dan vas yang terindikasi berasal dari dinasti Tang pada abad 7 hingga 9 Masehi yang sejalan dengan masa keemasan Kerajaan Mataram kuno. Ini menunjukkan bahwa desa ini juga maju dalam hal komunikasi antar kerajaan, bahkan antar lautan.
Kalau gue waktu itu pernah siapa ya? Oh, kalau nggak salah apa ada yang ngomong kayak dulu tuh kalau nggak salah ada bukan cerita kayak ada teori kalau Indonesia itu juga paling maju secara kelautan juga karena nenek moyang kita seorang pelaut dan itu tuh Ini kayak ada sejarahnya. ada beneran dan mereka katanya untuk kayak punya vessel kapal yang bisa antar lautan tuh cukup paling maju di antara kerajaan-kerajaan lain bahkan yang di luar negeri saat itu lah. Makanya kayak menarik juga sih untuk tahu walaupun kayak gue mesti baca lebih banyak kalau tentang itu. Beberapa konstruksi yang ada di desa kuno Liangan juga menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sana mengetahui cara mengantisipasi bencana alam, seperti batu-batu yang dibangun di sisi gunung. Batu-batu tersebut disusun untuk menunjukkan bahwa penduduk desa telah meletakkan batu ini untuk menghentikan longsor yang mungkin terjadi. Walau diduga seluruh penduduk desa kuno Liangan selamat dari letusan, tidak pernah ada indikasi bahwa mereka kembali ke desa Liangan untuk membangunnya kembali. Walaupun ada beberapa petunjuk bahwa masyarakat Liangan pernah kembali setelah beberapa bencana alam yang mereka alami sebelum letusan Gunung Sindoro. Namun setelah erupsinya Gunung Sindoro, mereka diduga tidak pernah kembali lagi dan membiarkannya tertimbun abu dan puing-puing erupsi. Desa tersebut menjadi situs yang masih diteliti oleh para arkeolog dan peneliti setempat tentang kehidupan yang pernah terjadi di desa Liangan dan juga sejarah yang masih menjadi sisa-sisa desa itu sendiri. Dengan kemampuannya dalam mitigasi bencana alam, dapat dikatakan bahwa penduduk desa Liangan adalah masyarakat yang maju dalam teknologi dan juga pengetahuannya. Entah apalagi yang mungkin ilmuwan dan arkeolog dapat temukan di situs Liangan ke depannya. Tetapi yang pasti, peninggalan desa Liangan hanyalah satu dari beberapa peninggalan dan bukti dari betapa majunya masyarakat kuno Indonesia pada zaman dahulu. I don't know, masih Dan sejarah Indonesia tuh kayak banyak yang interesting banget gitu. banyak yang dan banyak yang nggak diketahuin kan kayak ini kita kayak gue anak belajar dulu di sekolah kayak ada Sama, Pompei sumpah. di Liangan tuh gue gak pernah dapet anjir sekolah. makanya kayak ini deket kan sebenarnya dari tempat kita. Lu mau jalan kaki ke sana. Ya udah besok jalan kaki. Anyway, thank you guys for listening and see you guys on the next video. Bye. Bye bye.